Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sehat-sehat semuanya kan ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini Pak Dani kembali dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, masih ingat kan di kelas 3 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam? Masih ingat ya? Nah, sekarang kita lanjutkan di kelas 4 materi Sejarah Kebudayaan Islam dengan judul Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Kok ketabahan? Ya, ketabahan itu artinya apa? Tabah sama dengan sabar. Nah, dalam berdakwah tentunya kita harus bersabar karena banyak ujian, banyak cobaan, banyak tantangannya. Ya, dimusuhi, terus dicaci, dimaki, dihina. Nah, itu sudah terbiasa. Nah, kita lihat nanti tantangannya apa saja. Tantangannya Nabi Muhammad dalam berdakwah itu apa? Ketabahan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ya, ketika berdakwah itu apa saja? Lalu kita contoh. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, yang harus anak-anak kuasai dalam materi ini ya, tentunya ada 4 hal. Yang pertama, menerima bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang sebagai implementasi nilai-nilai dakwah Rasulullah di tahun-tahun awal kenabian. Yang kedua, menjalankan sikap tabah dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Yang ketiga, memahami ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Yang keempat, mengorganisasi informasi tentang contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Nah, anak-anak, di Kota Makkah tentunya perkembangan agama Islam semakin meluas. Semakin banyak orang yang memeluk agama Islam. Nah, ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu tidak senang terhadap dakwah Nabi Muhammad. Nah, benar anak-anak, ini ada gambar. Coba perhatikan gambarnya. Ya, ada gambar, kemudian perhatikan. Sudah? Kalau sudah, ditulis di buku masing-masing itu gambar apa? Itu gambar apa? Ya, nanti. Nah, ya, kalau sudah, yuk. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah ketika sudah turun wahyu yang kedua. Ingat dulu wahyu yang pertama kali turun surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kelas 3 itu. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad belum berani berdakwah. Masih takut. Nah, dan kemudian Allah menurunkan wahyunya yang kedua kalinya dalam surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Nah, ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad agar berdakwah. Allah menyindir Nabi Muhammad dengan kata-kata A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Hai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Bangunlah. Bangun. Dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Nah, ayat 1 sampai 7 itu menerangkan bahwa ya surat Al-Muddathir memerintahkan Nabi Muhammad agar berdakwah. Nah,
pada fase ini Nabi Muhammad masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu ya, berdakwahnya di rumah para sahabat. Bukan sembunyi di bawah meja, bukan. Nabi Muhammad berdakwah di rumah-rumah para sahabat. Nah, mereka yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat Utsman bin Affan, yang kelima Zubair bin Awam, yang keenam Abdurrahman bin Auf, yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedelapan Thalhah bin Ubaidillah, yang kesembilan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang kesepuluh Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini Nabi Muhammad berdakwah di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Yang 11 Ummu Aiman, yang ke-12 Zaid bin Harithah. Nah, mereka mendapatkan pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang masuk pertama kali dalam dakwah sembunyi-sembunyi ini disebut As-Sabiqunal Awwalun. Disebut apa? As-Sabiqunal Awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, demikian anak-anak, sudah paham ya? Dihafalkan. Yuk, kita harus hafal nih nama-nama sahabat, nama-nama pemain sepak bola aja hafal. Nah, harusnya nama-nama para sahabat kita hafalkan. Yuk, nama-nama para sahabat yang pertama kali masuk Islam ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sahabat yang pertama kali masuk Islam. Coba dihafalkan ya. Besok di pertemuan berikutnya Pak Dhani akan tanyakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Dhani mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.